Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita terhindar dari wabah COVID-19. Sehingga kita masih bertemu kembali yang walaupun dengan mekanisme online. Kedua kalinya selawat dan salam mari kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita iman, Islam dan ihsan, dan mudah-mudahan semuanya kita bisa jaga sampai kita meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu dengan sama-sama berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siswa-siswi kami Madrasah Aliyah kelas 10 agama, bagaimana kabarnya semuanya? Apakah mudah-mudahan baik-baik saja? Sebab hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, masuk kepada bab 2. Pada bab 2 ini kita akan membahas mengenai perkembangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Nah, di antara kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam bab 2 ini, yang pertama menganalisa sejarah dakwah Rasulullah, mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah, memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah, kemudian memahami sifat kepribadian dan peran para sahabat as-sabiqun al-awwalun, memahami faktor-faktor penyebab hijrah sahabat Nabi ke Abbasiyah. Kemudian yang terakhir, memiliki sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah Nabi Muhammad. Baik, tolong diperhatikan materi pengamatan yang ada di buku pelajaran kalian. Di sini ada gambar, ditulisnya di sana Gua Hira. Tentu kalian sudah familiar dengan Gua Hira ini. Nah, sebagai uji kompetensi awal, silahkan kalian amati gambar itu dan nanti kalian tulis pendapatnya di kolom pendapat saya itu. Ini hanya untuk melihat kompetensi awal yang kalian miliki atau yang kalian tahu tentang Gua Hira itu. Ya, kemudian kita masuk kepada materi konsep atau kita sebut dengan peta konsep. Ya, peta konsep ini anak kami semuanya, ini hanya sebagai acuan kita kemana kita akan membahas materi perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah ini. Ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah sejarah dakwah Rasulullah pada periode Islam di Mekah, kemudian substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah, kemudian yang terakhir kesulitan-kesulitan yang dihadapi Rasulullah ketika berdakwah di Mekah. Kita masuk kepada bab yang pertama, yakni sejarah dakwah Rasulullah pada periode Islam di Mekah.
Nabi Muhammad itu merupakan orang Mekah, keturunan suku Quraisy dan Bani Hashim. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, yakni seorang janda kaya, ketika beliau berumur 25 tahun. Nah, ketika pada waktu Rasulullah sudah berumur 40 tahun, Rasulullah sering menyendiri, baik itu siang maupun malam, di sebuah tempat yang bernama Goa Hira yang berada di Gunung Nur atau Jabal Nur. Nah, pada waktu Rasulullah berhalawat atau bertahanus pada tanggal 17 Ramadan itu, Rasulullah didatangi oleh Jibril. Yang kita tahu Jibril ini adalah malaikat yang menyampaikan wahyu. Nah, ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, Jibril langsung berbicara kepada Nabi Muhammad dengan dialog sebagai berikut. Bacalah ya Muhammad. Mendengar hal itu Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca. Mendengar jawaban Rasulullah seperti itu, maka Jibril mengulangi lagi. Bacalah. Nabi Muhammad sampai 3 kali dengan jawaban yang sama, saya tidak bisa membaca. Nah, ketika Jibril memerintahkannya untuk keempat kali, bacalah wahai Muhammad, maka Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, apa yang harus saya baca? Nah, setelah Rasulullah mengatakan itu, menjawab itu, maka Jibril langsung membawa wahyu pertama dari Allah, menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-Alaq. Yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan turunnya ayat ini atau surat ini, maka Rasulullah sudah resmi diangkat menjadi nabi. Pada waktu itu Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah langsung pulang dan meminta kepada istrinya Khadijah untuk menyelimuti beliau. Sebab beliau kaget melihat begitu besarnya Jibril, melihat sesuatu yang baru yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Dia minta kepada istrinya, selimuti saya, selimuti saya, selimuti saya. Khadijah menyelimutinya dan menenangkan hatinya. Sambil diselimuti, Rasul menceritakan pengalamannya di Goa Hira. Dan merasa khawatir tentang apa yang didapatkan itu. Nah, Siti Khadijah menenangkannya dengan kata-kata, sekali-kali tidak, demi Allah, dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambungkan tali persaudaraan, menanggung beban kesalahan orang lain, memberi orang yang tak punya, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Ini kata-kata Khadijah untuk menenangkan
hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mendapatkan wahyu itu dan ditenangkan oleh Siti Khadijah, maka Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk menemui saudaranya seorang ahli kitab, artinya ahli membaca kitab Taurat dan Injil, yang bernama Waraqah bin Naufal, guna menanyakan apa gerangan yang datang kepada Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah dan Khadijah menceritakan kejadian itu, maka Waraqah mengatakan kepada beliau bahwa demi Tuhan, yang datang itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Musa. Baik-baiklah menjaga diri, tabahkan hatimu wahai Muhammad, kalau engkau akan diangkat menjadi Rasul. Jangan takut, tapi gembiralah menerima wahyu itu. Nah, sejak itu Rasulullah mengetahui bahwa yang datang kepadanya adalah Jibril dan menyampaikan wahyu, dan dia ditunjuk sebagai nabi. Rasulullah pun menunggu wahyu yang akan turun yang kedua, akan tetapi lama beliau menunggu sebulan tidak kunjung juga datang. Maka pada malam ke-40 wahyu kedua turun. Waktu itu Nabi sedang berjalan pelan ke suatu tempat, tiba-tiba mendengar suara, "Ya Muhammad, engkau benar utusan Allah." Nabi merasa takut mendengar suara itu. Beliau segera kembali ke rumah, menyuruh istrinya menyelimutinya. Suara tadi terdengar lagi dengan jelas dan semakin dekat. Jibril mendatanginya sambil duduk di atas kursi antara bumi dan langit. Lalu turunlah ayat, "Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujsa fahjur." Nah, ayat inilah yang merupakan surat yang kedua yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan Rasulullah untuk melakukan dakwah, menyebarkan apa yang didapatkan dari Allah melalui malaikat Jibril. Sebab di dalam surat Al-Mudassir itu ada kata kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Inilah perintah dakwah yang diterima oleh Rasulullah dan menandai bahwa Rasul itu diangkat menjadi Rasul, Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, inilah tonggak mulainya dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, demikian untuk hari ini. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.